Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas teknisi jaringan dan teknisi komputer. Di sini sama saya lagi Abdul Hamid sebagai tenaga pelatih. Nah, di sini kita akan melakukan bincang-bincang atau telepon bersama Mas Perkenalkan ya, nama saya Fajar Nur Rahman, bisa sebut aja Pak Jaya. Saya sebagai asisten tenaga pelatih di teknisi jaringan dan komputer ini. Oke, kita sesi tanya-tanya ya. Oke, sebelum kita masuk, mungkin topiknya pada hari ini Mas Fajar ya, Pak Jaya. Ya. Nah, Mas Fajar, untuk topik hari ini kita perkenalan di LCD laptop. Nah, ini kebetulan saya punya LCD laptop, Mas Fajar. Mati total atau cuma kerusakan di LCD-nya saja? Wah, mantap ya. Ini kalau bahasa game itu nggak skill 1 langsung ulti ya Mas Fajar. Langsung pertanyaannya ke arah kerusakan ya. Nah, kita langsung ke the point aja. Oke. Untuk LCD sendiri itu untuk jenis kerusakannya jenisnya output ya teman-teman. Nah, Mas Fajar. Jadi ini jenis output yang kerusakannya. Jadi kalau kerusakan pada LCD atau monitor, nah itu bukan di bagian kerusakan mati total gitu ya. Tapi bisa jadi itu kerusakan di black screen ataupun non display kalau bahasa teknisnya itu ya Mas Fajar. Nah itu kerusakan di sana. Jadi tidak mempengaruhi di kerusakan mati total itu. Oke. Kan tadi bahas non display sama outputnya tadi ya, kerusakan biasa. Itu ada perbedaannya nggak Mas? Untuk perbedaan apa nih? Antara kerusakan di output sama kata Mas tadi, perbedaan kerusakan di no display, dan apakah sama cara penanganannya atau agak berbeda nih? Oke, nah itu bagus sekali ya teman-teman pertanyaannya. Nah jadi untuk LCD sendiri yang kita bahasakan ya LCD atau monitor di laptop itu kalau kerusakannya biasanya bagian output kalau bahasanya. Jadi bagian di kabel-kabelnya aja nih. Yang mungkin yang pertama bahasanya itu ada yang namanya fleksibel di laptop ya. Nah, jadi fleksibelnya itu ya rusak ataupun longgar. Nah, itu aja sih kalau kerusakan pada LCD gitu. Nah, jadi kerusakan itu ada hubungannya nggak sama tadi ya, yang output tadi ya Mas Fajar. Ya. Itu ada. Memang untuk di outputnya yang bermasalah biasanya di kabel-kabelnya. Nah, itu kalau kerusakannya ringan. Kalau misalkan Berarti misalkan nih ya, kalau mungkin ya faktornya mungkin ya ketidaksengajaan nih menyebabkan laptop terhempas, jadi displaynya ini retak ya. Apakah ada itu perbaikannya atau cari partnya itu nih screennya Mas buat diganti? Oke, LCD-nya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan Mas Fajar tadi, kalau misalkan ini jatuh retak gitu ya. Nah, apakah masih bisa dipakai atau masih bisa diganti gitu partnya tanpa beli yang baru gitu ya Mas Fajar ya? Iya. Nah, sebenarnya untuk perbaikan atau ganti partnya ini kan ke arah harusnya bisa gitu. Tapi kita itu kendalanya biasanya adalah di komponen ataupun orang yang jualnya gitu ya. Yang jual di sini itu lengkap atau enggak. Misalnya distributor ini laptopnya ini HP misalnya. Otomatis LCD yang digunakan itu yang mereka HP juga. Nah, jadi kita cari di distributornya. Apakah misalkan LCD yang retak kita ganti kacanya aja yang pecah atau bahkan di dalamnya yang pecah atau yang mana, apakah bisa diganti per part gitu ya maksudnya. Nah jadi itu tergantung Mas Fajar. Jadi tergantung di daerah kita gitu ya. Untuk distributornya itu ada nggak gitu yang menyediakannya. Nah gitu sih kalau misalkan mau ganti. Oke. Alatnya. Sama saya mau pertanyaan standar. Kadang orang bingung kan laptop tuh biasanya ada garansi kan ya. Nah ada juga kan servis laptop. Nah kalau kerusakannya itu misalkan ya, karena kita bahasnya LCD, jadi kita kalau ada kerusakan di LCD itu kita ke servis laptop atau ke service centernya nih. Kalau masih ada garansinya nih, mana yang direkomendasikan dan apa kelebihannya? Oke, nah ini terkait garansi atau klaim garansi ya. Nah jadi laptop itu garansi memang kalau misalkan dari laptopnya ya biasanya ada tulisannya nih ada 3 tahun
garansi, 5 tahun garansi, atau 1 tahun garansi. Nah itu tergantung, ada yang namanya garansi untuk toko, ada yang namanya garansi internasional. Kalau bahasa kitanya internasional itu berarti ke distributor awalnya. Nah jadi memang kalau misalkan kerusakannya itu ya tadi kalau misalkan pecah di LCD ya, tapi kalau misalkan kita belinya masih utuh, tapi kita mau klaim garansi LCD-nya pecah, itu biasanya tidak masuk di garansi maksudnya. Tertentu aja. Tertentu untuk garansi ya. Nah, kecuali nanti mesinnya yang bermasalah, misalkan tidak mau hidup atau bahkan mau display atau bahasanya itu mati total kalau di laptop, nah itu bisa kita klaim garansi asalkan tadi ya kartu garansi masih ada, terus untuk yang segel-segel garansinya masih tidak terbuka kayak apa gitu. Nah, itu baru bisa diklaim. Tapi kalau pecah itu kan kesengajaan atau kesalahan kita gitu ya. Nah itu biasanya nggak masuk di garansi. Berarti di servis ya? Ya, servis biasanya. Sama batas garansi itu berapa kali servis kayak gitu mas? Atau sekali aja udah lepas gitu klaimnya atau bisa berkali-kali ya? Nah kalau misalkan di garansi itu tergantung nih. Kalau garansinya kita jauh, misalkan di luar kota atau bahkan di luar negeri, mau klaim garansinya itu tergantung. Kalau misalkan dari distributornya sudah 1 kali klaim aja, berarti ya 1 klaim gitu. Kalau misalkan bisa berkali-kali, ya berarti memang bisa berkali-kali. Tapi karena di perusahaan misalkan mereka laptopnya yang bagus gitu ya, mereka nggak mau nama mereka buruk, otomatis biasanya kalau 1 kali klaim garansi dengan kerusakan yang sudah dia perbaiki, biasanya dimaksimalkannya agar dia tidak terjadi kerusakannya gitu. Gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih yang selanjutnya juga ya. Kerusakan apa sih yang sering ada di mungkin laptop ya atau komputer yang berhubungan dengan LCD nih yang seringnya, supaya bisa kita cara maintenance-nya ya atau pemeliharaannya, dan bagaimana juga mungkin saran-saran tentang cara pemeliharaannya Mas Amin. Oke. Yang namanya LCD itu kan kalau bahasa kita layar ya, terbuatnya dari kaca gitu ya. Nah, jadi kaca itu adalah bahan yang kalau bahasa ini nggak terlalu kuat gitu. Jadi kalau misalkan terjatuh atau bagaimana itu kan kerusakannya bisa fatal. Jadi nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya, dia merawatnya bagaimana gitu, mengkondisikannya saat kita memakainya bagaimana. Sehingga mungkin untuk kerusakan lainnya selain itu mungkin yang harus kita jaga adalah jangan sampai kena air. Jangan sampai kena air. Karena ini kan bahan elektronik ya, elektronik. Kecuali kayak jam tangan nih. Nah, kalau LCD jam tangan atau kaca jam tangan ada yang anti air ya. Juga tutup ya. Itu kan kayak tergesa-gesa atau orang tuh. Nah, apakah mungkin pakai kertas dihilangin atau pakai plastik gitu ya biar nggak langsung panas nih ke mesin. Iya sih, diberi bantalan aja sebentar. Tapi yang penyerap panas kayak gitu ya, supaya nggak ini bagian di dalam hardware-nya itu nggak panas, yang di dalam hardware-nya itu nggak ke layar LCD-nya, supaya kata Mas Amin tadi ya, supaya terhindar dari kayak kuning apa gitu akibat panas kayak gitu Mas. Oke. Nah, tadi mungkin seputar bahasan kita di LCD laptop ya Mas Fajar ya. Oke. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya dan saya juga terima kasih telah menyaksikan video ini juga ya. dadah. Dadah.